Bab 371, Dewa Perang yang tak tertandingi, dia tidak lagi hidup. Ningbing Xian mengangkat alisnya. Kekuatan orang ini agak di luar dugaannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, matanya menjadi lebih dingin karena embun beku. Pada saat ini, Chen Chang'an bergerak. Dia mencubit tangannya dan meminumnya dingin. Buka matamu. Tiba-tiba, garis vertikal muncul di dahinya. Garis vertikal itu retak, dan mata ketiga tumbuh keluar. Aneh, namun terasa luar biasa. Mata vertikal yang menatap dingin ke arah Ningbing Xian, dengan kekuatan pendukung tertinggi, sebenarnya menyebabkan jiwanya terluka dan jatuh ke dalam ilusi. Pada saat yang sama, cahaya perak yang menyala keluar dari mata vertikal, menembus kehampaan, dan membunuh Ningbing Xian. Ningbing Xian ini hanyalah bekas yang tertinggal di tubuh Hong Chen. Kekuatan jiwanya lemah, dan dia belum lolos dari kekuatan mata langit untuk sementara waktu. Seketika ditarik ke dalam ilusi. Oleh karena itu, tepat setelah dia menyingkirkan ilusi, Ningbing Xian terkena cahaya perak yang menyala-nyala itu. Cahaya perak yang berapi-api menembus tubuhnya. Wajah Ningbing Xian membeku, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terluka di tubuhnya. Sialan, niat membunuh Ningbing Xian sangat mengagumkan. Dia harus membunuh Chen Chang'an. Pada saat ini, Chen Chang'an berbicara lagi. Wanita, ini baru permulaan. Dia mulai lagi. Jalankan kekuatan mata langit. Kekuatan mata ketiga memiliki pengaruh besar pada Ningbing Xian. Pada saat yang sama, sebuah kartu muncul di tangan Chen Chang'an. Ini adalah salah satu kartu fungsi kartu bonus kekuatan tempur 10 kali lipat, yang dibuka dari peti harta karun ikan asin. Kemudian, Chen Chang'an langsung menggunakannya. Setelah digunakan, seluruh tubuh Chen Chang'an seperti gunung berapi yang sedang tidur, dan meletus dalam sekejap ini, dengan kekuatan mengerikan dan mana yang melonjak. Tangan kanan menghantam dengan keras, karena kekuatannya terlalu mengerikan, dan itu langsung menyebarkan awan di langit. Pukul, tamparan ini tegas dan kejam. Itu menembak Ningbing Immortal dan terbang keluar. Semua orang berseru. Tanpa diduga, situasi saat ini tampaknya telah berbalik. Chen Chang'an menamparkan Ningbing Immortal yang kuat dan mendominasi dengan sebuah tamparan. Bagaimanapun, Ningbing Xian telah membuat mereka terkesan terlalu dalam. Begitu dia menembak, dia membunuh Hong Chen, seorang santo abadi tingkat 3. Setelah menamparkan Fei Ningbing Xian dengan sebuah tamparan, Chen Chang'an tetap tanpa ekspresi dan diam. Kekuatan tempurnya 10 kali lipat, seperti sungai yang membumbung tinggi, ganas dan tak terbatas. Dia menggunakan wawasan bela diri, dan tangannya dengan cepat membentuk segel, seperti gunung. Sebuah gunung yang mengerikan telah lahir. Seketika memenuhi langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan atmosfer yang agung menghancurkan segalanya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya hampir membuat orang berlutut dan menyembah. Terlalu kuat, segel Tarzan. Chen Chang'an berteriak keras, memeluk Dayue dengan kedua tangan, dan membantingnya ke bawah. Ningbing yang abadi mendengus dingin, Dapeng melebarkan sayapnya dan menyerang, untuk menghancurkan gunung yang agung itu. Boom! Kasihan! Ningbing Xian meremehkan kekuatan di dalamnya kali ini, dan Dayue jatuh, menjatuhkannya. Dengan suara, api yang mengerikan itu menyalakan gunung besar. Itulah api samadhi yang sebenarnya, membakar langit, dan langsung menenggelamkan Ningbing Xian di dalamnya. Dengan suara pengming, Ningbing Xian bergegas keluar. Wajahnya yang glamor menjadi lebih dingin, dan sebagian besar pakaian di tubuhnya terbakar di bawah api samadhi yang sebenarnya, memperlihatkan kulitnya yang berkilau, dan cahaya musim semi meledak. Melihat pemandangan ini, mata banyak biksu berbinar. Tuan,
Hebat sekali. Chen Cheh. Angan melirik tubuh Ning Bingxian dan berkata, wanita, tubuhmu bagus dan cukup mudah ditebak. Qin Siwen bahkan melihat matanya tegak dan berteriak. Wakil Kapten, ayo tembak lagi, aku ingin melihat wanita ini. King Yunfei, yang berada di sampingnya, dengan cepat menutup mulut Qin Siwen. Kau gila? Pergi untuk memprovokasi wanita itu? Pikirkan tentang bagaimana orang suci abadi tingkat ketiga yang bertarung dengan wakil kapten meninggal sebelumnya. Kau tidak ingin hidup lagi. Qin Siwen tersenyum. Kita harus percaya pada wakil kapten. King Yunfei terdiam, tidak tahu harus berkata apa padanya. Tentu saja, dia juga penuh percaya diri pada Chen Chang'an. Aku percaya dia pasti bisa mengalahkan Ning Bingxian. Tidak hanya mereka, tetapi juga semua anggota tim manajemen kota Kyushu. Mereka semua percaya bahwa Chen Chang'an bisa mengalahkan Ning Bingxian. Adapun Ning Bingxian, cahaya musim seminya meledak, menampakkan sosok anggun, seperti kulit giok. Namun, wajahnya yang cantik tertutup oleh embun beku, tetapi dia tidak terburu-buru, dan dia menggunakan mananya untuk memadatkan pakaian untuk menutupi cahaya musim semi yang tiba-tiba. Pergilah ke neraka, Ning Bingxian menembak lagi, dan kekuatan yang meletus bahkan lebih menakutkan dan kuat dari sebelumnya. Chen Chang'an tidak takut. Dengan wawasan bela diri, pegang segel Gunung Tai di tanganmu. Itu masih gunung yang menakutkan, memenuhi langit dan menekan ke bawah. Bergemuruh, api membumbung tinggi ke langit, dan kekuatannya seperti gelombang yang mengamuk. Chen Chang'an dan Ning Bingxian bertabrakan lagi. Tabrakan yang dahsyat itu, menghancurkan kebusukan dan menghancurkan segalanya, benar-benar mendidihkan dunia. Akibat pertempuran itu meluap keluar, dan pegunungan raksasa yang bersebelahan itu rata dengan tanah. Dan penguasa Netherworld dan anjing pengaum, yang masih dalam proses itu, terpengaruh oleh akibat pertempuran itu dan terbang keluar. Chen Chang'an, yang memiliki kekuatan tempur 10 kali lipat, benar-benar menakutkan. Sekarang benar-benar menekan Ning Bingxian untuk bertarung. Segel Taisan, segel Gunung Kuning, segel Huasan, segel Songshan. Wawasan bela diri Chen Chang'an selalu berubah, dan tidak ada angka yang ditetapkan sama sekali. Untuk sementara waktu, selusin gunung terjepit, dan gunung, sungai, matahari dan bulan berevolusi di dada untuk sementara waktu, dan bintang-bintang kosmik yang tak terhitung jumlahnya ditembak untuk sementara waktu, atau kekuatan mata langit digunakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan keduanya menggunakan cara yang kuat untuk menyerang satu sama lain. Dalam waktu singkat, ribuan ronde telah terjadi. Momentum Chen Chang'an masih meningkat, semangat juangnya membumbung tinggi, rambut hitamnya menari-nari liar, seperti dewa perang yang tak tertandingi, pemberani dan tak tertandingi. Ning Bingxian di sana, bagaimanapun, dia hanyalah tanda kekuatan. Setiap pertempuran, setiap tabrakan, menghabiskan banyak kekuatannya. Dia sudah pergi. Bab 372, Ibu Laut, pergilah sejauh-jauhnya. Wanita, sepertinya staminamu tidak cukup untuk menjadi sekuat aku. Itu tidak cukup lagi. Chen Chang'an berbicara. Kemudian gunakan 3 kepala dan 6 lengan, dan korbankan berbagai senjata ajaib. Selanjutnya, itu adalah serangan yang luar biasa seperti badai. Ratusan ronde pertempuran. Akhirnya, Ning Bingxian mencapai batasnya. Setelah memakan harimau hitam Chen Chang'an, dia ditebas dan terlempar keluar oleh pedang bermata 2 berujung 3 di tangannya. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Chen Chang'an melangkah keluar dan muncul di depan Ning Bingxian. Pisau itu menunjuk ke arah Ning Bingxian dan bisa membunuhnya kapan saja. Chen Chang'an berbicara, wanita, kamu kalah.
Ning Bingxian menatap Chen Chang'an. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana jika kamu kalah?" Dia sama sekali tidak takut. Ini hanyalah tanda kekuatannya. Mati adalah mati. Chen Chang'an menyentuh dagunya. "Kamu benar." Tanpa berkata apa-apa, Chen Chang'an mengambil pisau dan menebas. "Tunggu," Ning Bingxian berkata dengan cepat. "Chen Chang'an, ribuan orang abadi, aku tidak menyangka ada orang seperti kalian. Hanya mengandalkan kultivasi orang suci abadi tingkat ketiga untuk mengalahkan tanda istana ini, bahkan beberapa orang suci abadi tingkat kelima, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kalian." Chen Chang'an menyela, "Wanita, jadi apa yang kamu inginkan? Bengong sangat mengagumimu. Bagaimana kalau menjadi pria di Bengong? Jadilah priamu." Chen Chang'an terkekeh, matanya menyapu Ning Bingxian dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Ning Bingxian tidak peduli. Meskipun wajahnya dingin, temperamennya bahkan lebih glamor, seperti gunung es dan teratai salju, berdiri tegak, membuat orang ingin menaklukkan. Chen Chang'an mendekati Ning Bingxian. Satu tangan mencubit dagu Ning Bingxian. Chen Chang'an mencium aroma yang memikat di lehernya yang seputih salju. Ning Bingxian menatap Chen Chang'an. "Bagaimana menurutmu?" Saat berbicara, tangan ramping Ning Bingxian terasa dingin dan lembut, jari telunjuknya menyentuh dada Chen Chang'an, lalu ujung jarinya meluncur turun hingga ke perut bagian bawahnya. "Wanita, kamu agak lucu." Chen Chang'an mencibir dan meraih tangan Ning Bingxian yang gelisah. Mata Phoenix Ning Bingxian berkedip, dan jiwanya tergerak. Chen Chang'an merasa sedikit gelisah. "Wanita ini," Ning Bingxian mengeluarkan bulu peng emas. "Bulu peng emas ini, ambillah." Chen Chang'an tidak memegangnya, tetapi malah bertanya, "Apa ini? Token istana ini?" Hanya orang yang mendapatkan token tersebut yang memenuhi syarat untuk menjadi orang istana ini berkualifikasi. Chen Chang'an tersenyum tipis. Ning Bingxian menjawab, "Ya, Anda memenuhi syarat. Kekuatan Anda cukup untuk masuk dalam 10 kandidat teratas di istana ini. Selama Anda setuju, istana ini akan memberi Anda tanda. Dalam krisis hidup dan mati, istana ini dapat menyelamatkan hidup Anda." Chen Chang'an terkekeh. Seperti orang yang menyedihkan itu, bukan saja dia tidak menyelamatkan hidupnya, tetapi akhirnya mati di tangan Anda. Ning Bingxian menggelengkan kepalanya. "Dia tidak pantas mendapatkannya, tetapi Anda pantas mendapatkannya. Saya cocok? Apakah menurut Anda saya cocok dengan kuncinya?" Ning Bingxian lalu berkata, "Selama Anda setuju, dalam krisis hidup dan mati Anda, istana ini akan mengambil tindakan untuk Anda dan menyapu semua musuh yang kuat di wilayah Kaisar. Kalau begitu Anda luar biasa." Ning Bingxian mengangguk dan berkata dengan bangga, "Kekuatan istana ini, hanya ada sedikit saingan di antara ribuan orang abadi, merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi salah satu kandidat pria istana ini." "Wanita, kau benar, itu memang suatu kehormatan. Namun, aku tidak tertarik menjadi priamu." Ning Bingxian mengerutkan kening. "Kenapa?" "Karena kau adalah hal laut." Ning Bingxian bingung. Apa artinya? Chen Chang'an membuka mulutnya dan memuntahkan api samadhi yang sebenarnya. Api samadhi yang sebenarnya membakar bulu peng emas menjadi abu. Ning Bingxian terkejut, wajahnya dingin, dan dia berkata dengan marah, "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Chen Chang'an mencibir, "Tentu saja aku tahu, wanita, dan aku punya sedikit nasihat untukmu. Membesarkan ikan itu keren untuk sementara waktu. Krematorium keluarga, lautmu, tidak dapat mendukung ikan besarku, dan aku tidak memenuhi syarat untuk membesarkannya." Berbicara, Chen Chang'an memulai. "Berhentilah berbicara omong kosong dengannya." Pedang bermata dua berujung tiga itu menebas tanpa ampun.
Bunuh Ningbing Xian itu dengan satu pisau. Tubuh Ningbing Xian hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya suaranya yang dingin dan marah bergema di seluruh dunia. Kamu adalah orang pertama yang menghancurkan token istana ini. Kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Aku adalah wilayah abadi Kyushu, dan Yang Jian, wakil kapten tim manajemen kota Kyushu, juga, wanita, jika kamu ingin menggangguku, aku menunggumu di wilayah abadi Kyushu untuk melihat seberapa besar penyesalanmu. Wilayah abadi Kyushu, istana ini mengingatnya. Ingat namaku, Ningbing Xian. Setelah berbicara, suara dingin Ningbing Xian menghilang di dunia. Chen Chang'an juga tidak peduli. Ningbing Xian tidak pernah mendengarnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dirimu, selama kamu berani datang ke Nine Provinces Immortal Territory, lihat bagaimana paman membersihkanmu dan memberitahumu apa itu tak terkalahkan. Ketika saatnya tiba, akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Aku juga ingin memancing. Oh, bajingan, ibu laut. Chen Chang'an menarik kembali tatapannya. Sekarang, keempat orang suci abadi yang dikirim oleh Yulong Xianyu semuanya mati di tangan Chen Chang'an. Netherworld Immortal Domain ini dianggap sebagai kekalahan. Bahkan bisa dikatakan sebagai kekalahan total. Di pihak tim manajemen kota Kyushu, para pemain itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Wakil kapten sangat kuat. Itu adalah dewa perang yang tak tertandingi. Benar saja, mereka hanya datang untuk makan melon dan menonton drama. Hancurkan Nether Immortal Domain ini. Mereka sama sekali tidak membutuhkannya. Di sisi lain, penguasa alam Nether menyaksikan kejadian ini, dan dia putus asa. Kemenangan kini telah ditentukan. Bahkan Ningbing Xian, pria besar yang dipanggil oleh orang suci abadi tingkat ketiga Hong Chen, dikalahkan oleh Chen Chang'an. Hanya mengandalkannya sebagai orang suci abadi tingkat pertama yang kecil, bagaimana dia bisa melawan? Dia bahkan tidak memikirkannya, berubah menjadi pelangi peri, dan melarikan diri dengan putus asa. Dia tidak ingin mati. Namun sayang, bukannya dia bisa melarikan diri jika dia mau. Chen Chang'an melangkah maju satu langkah, vertical golden light dan muncul di depan penguasa alam Nether. Penguasa alam Nether menatap Chen Chang'an dengan ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kamu, jalan Chen Chang'an. Apa kamu? Kamu adalah penguasa alam Nether, kan? Jalanmu adalah milikmu untuk dipilih, dan aku akan membawamu ke jalan itu. Tuan, ampuni nyawamu, aku salah, aku bersedia menyerah, serahkan asal-usul negeri peri, ampuni nyawaku. Sudah malam, ayo kita pergi jauh-jauh. Mata vertikal di dahi Chen Chang'an memancarkan cahaya perak yang menyala-nyala. Penguasa alam Nether tidak dapat menghentikannya, dan dengan teriakan, dia langsung dilenyapkan oleh cahaya perak yang menyala-nyala itu. Di kejauhan, para dewa dari alam abadi Nether yang sedang menonton benar-benar putus asa ketika mereka melihat pemandangan ini. Larilah, penguasa alam Nether sudah mati, dan alam abadi Netherworld tamat. Bab 373, dapatkan asal-usul alam abadi, dan dua alam bergabung. Sekarang, Chen Chang'an menang. Begitu penguasa alam Nether meninggal, para makhluk abadi itu adalah sekelompok naga tanpa pemimpin, kacau, dan melarikan diri kemana-mana. Chen Chang'an meliriknya, tetapi tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia akan menempati domain abadi Nether ini. Para makhluk abadi ini adalah fondasi baginya untuk mendapatkan nilai domain di masa depan. Akan sangat disayangkan jika membunuh mereka seperti ini. Di sisi tim manajemen kota Kyushu, semua orang bersorak, dan mereka semua sangat gembira. Dia memandang Chen Chang'an dengan kagum.
Seperti yang diharapkan dari wakil kapten, dia luar biasa. Tanpa diduga, dengan kekuatannya sendiri, dia dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh domain abadi Netherworld. Kemudian untuk menaklukkan seluruh alam abadi Nether selanjutnya, itu tidak cukup. Chen Chang'an melambaikan tangannya. Brigade Manajemen Kota, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Chen Chang'an membawa anggota tim dan menuju alam abadi Nether. Pada saat ini, dua cahaya peri datang. Segera mendekat. Itu adalah Gu Yuan dan Gu Yuyu. Dalam pertempuran ini, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menyaksikan dari jauh. Saya juga melihat kekuatan Chen Chang'an yang tak terhentikan dalam membunuh kuartet. Itu benar-benar membuat mereka takjub. Anda tahu, ini bukan kunjungan pribadi orang besar dari domain abadi 9 provinsi. Hanya seorang wakil kapten. Bahkan wakil kapten memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jadi, seberapa kuat orang besar di alam abadi 9 provinsi? Mereka tidak tahu. Bagaimanapun, ini semua terlalu mengejutkan. Tuan, Anda di sini. Gu Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Dengan Gu Yuyu di samping Gu Yuan, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan yang berasal dari Chen Chang'an. Terlalu kuat. Gu Yuyu beruntung di dalam hatinya, untungnya, dia tidak sepenuhnya berdiri di sisi domain abadi Nether. Kalau tidak, mereka akan hancur. Chen Chang'an meliriknya. Di mana asal-usul Xianyu Yuandao kuno itu? Tuan, Anda telah membunuh penguasa Netherworld. Tampaknya Xianyu Yuan tidak dibawa bersamanya. Seharusnya ada di Villa Netherworld. Kami akan memimpin jalan untuk orang dewasa. Oke. Ribuan makhluk abadi, di suatu tempat. Ada lautan awan yang mengambang di sini, ombaknya bergelombang, energi peri seperti air, seolah-olah mencair, dan ada obat-obatan peri di mana-mana, dan tumbuhannya melimpah. Itu adalah negeri peri teratas di satu sisi. Di tengah-tengah tanah abadi, ada istana abadi. Di Asgard, seorang wanita glamor yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya sedingin es, mana yang mengerikan dilepaskan, dan membeku sejauh 100.000 mil, memadatkan semuanya menjadi es batu. Ayo, di Asgard, dua pelangi abadi datang. Mereka berdua, basis kultivasinya kuat, dan itu sebenarnya basis kultivasi seorang suci abadi kelas 5. Lihat Tuan, pergilah ke wilayah abadi Kyushu dan bawa seorang pria dengan 3 mata. Baik, Tuan. Kedua pria itu mundur dengan hormat. Mata Phoenix Ningbing Xian dingin. Mampu membunuh seberkas jejak kekuatan istana ini, dan juga menghancurkan token istana ini. Istana ini menjadi semakin tertarik padamu. Menurutnya, orang ini memiliki karakter yang jujur dan pantang menyerah, dan tak tertandingi dalam keberanian, dan dia bahkan menolaknya. Ning Bingxian sangat tertarik padanya. Jika orang ini bergabung dengan haremnya, dia pasti sangat tertarik. Apakah dia berhak menjadi prianya sendiri? Pasti memenuhi syarat. Ning Bingxian memikirkan pertarungan antara dirinya dan Chen Chang'an. Tanpa sengaja, tubuh yang dingin dan lembut itu perlahan menjadi panas, dan rona merah muncul di wajah dingin itu. Aku harus menangkapnya. Netherworld, di bawah bimbingan Gu Yuan dan Gu Yuyu, Chen Chang'an dan yang lainnya menuju ke Nether Villa. Sepanjang jalan, hampir tidak ada makhluk abadi yang menghalangi, dapat dikatakan tidak terhalang. Bagaimanapun, bahkan penguasa alam Nether pun mati di tangan Chen Chang'an. Dengan kekuatan mereka sendiri, bagaimana mungkin menghentikan mereka? Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tentu saja, untuk hasil ini, sebenarnya, mereka dapat menerimanya. Bagaimanapun,
Hanya penguasa alam Nether yang mati dan beberapa orang suci abadi yang didukung oleh alam abadi naga giok. Meskipun mereka mendengar bahwa Chen Chang'an akan membunuh mereka dan menghancurkan seluruh alam abadi. Tetapi setidaknya sekarang, mereka belum pernah melihat Chen Chang'an melakukan ini. Namun, Anda harus tahu bahwa domain abadi Nether adalah domain abadi kelas 3. Dan wilayah abadi Kyushu hanyalah wilayah abadi tingkat pertama yang baru saja melambung. Saya tidak menyangka bahwa wilayah itu akan ditaklukkan oleh orang-orang dari negeri dongeng tingkat pertama sekarang. Benar-benar memberi mereka perasaan yang tidak nyata. Setelah beberapa jam, Chen Chang'an datang ke Villa Netherworld. Juga mudah untuk menemukan asal-usul Xianyu. Sumber dari wilayah abadi lebih terlihat seperti inti kristal berbentuk berlian, dengan fluktuasi kekuatan yang luar biasa melonjak di dalamnya. Selama Anda memurnikan sumber alam abadi ini, Anda dapat menjadi penguasa seluruh alam abadi, dan bahkan lebih tak terelakkan untuk menjadi penguasa alam abadi. Pada saat itu, alam abadi Netherworld ini akan menjadi wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, penggabungan kedua alam akan meningkatkan peringkat alam abadi 9 provinsi. Namun, Chen Chang'an tidak terlalu tertarik dengan penggabungan kedua alam. Dia ingin menangkap asal-usul alam abadi dari Villa Netherworld ini, dan tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan persyaratan peningkatan sistem alam tak terkalahkan. Perintah sistem, Tuan rumah telah memperoleh asal-usul alam abadi kelas 3x1. Dalam benak Chen Chang'an, perintah sistem berbunyi. Bagus sekali. Chen Chang'an sangat puas. Perolehan sumber alam abadi tidak sesulit yang dibayangkannya. Malah mudah. Perintah sistem, tuan rumah saat ini memiliki asal-usul alam abadi dan dapat melakukan penggabungan alam abadi. Apakah akan melanjutkan? Apakah kedua domain itu bergabung? Kilatan cahaya melintas di mata Chen Chang'an. Bab 374, 100 Tambang Abadi, Kecemburuan Jiang Yuchan. Penggabungan kedua domain itu adalah untuk domain abadi Kyushu. Tentu saja yang terbaik. Chen Chang'an tentu saja memilih untuk setuju. Bagus. Itulah kekuatan asal-muasal negeri dongeng tingkat 3. Yang muncul dari tubuh Chen Chang'an. Segera, itu memenuhi seluruh domain abadi Nether. Gemuruh, itu disertai dengan suara keras, seperti gempa bumi. Biarkan semua orang di domain abadi Nether merasakannya dengan jelas. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah penggabungan negeri dongeng. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi. Dalam waktu dekat, wilayah abadi Nether ini akan dianeksasi oleh wilayah abadi 9 provinsi. Sejak saat itu, tidak ada lagi keberadaan Netherworld. Bagi para peri itu, meskipun hati mereka penuh dengan keengganan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Segera, kekuatan tak kasat mata itu sepenuhnya menyelimuti seluruh domain abadi Nether. Wilayah abadi Nether saat ini bergerak menyamping ke arah wilayah abadi Kyushu dengan kecepatan yang halus. Sampai bergabung dengan alam abadi Kyushu. Menjadi bagian dari wilayah abadi 9 provinsi. Jika tidak ada yang lain, hanya butuh beberapa lusin hari bagi kedua domain untuk berhasil bergabung. Gu Yuan. Chen Chang'an berbicara. Gu Yuan itu bersorak dan membungkuk. Tuanku, apakah Anda punya perintah lain? Chen Chang'an berkata, berapa banyak tambang abadi yang ada di Nether Immortal Domain? Gu Yuan berpikir sejenak, lalu menjawab, seharusnya ada ratusan tambang abadi, yang tersebar di berbagai area Nether Immortal Domain. Ada ratusan tambang peri, jadi seharusnya ada banyak batu peri. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan melakukan penggabungan antara Nine Provinces Immortal Territory dan Nether Immortal Territory. Setelah penggabungan,
tidak akan ada Nether Immortal Territory. Ratusan tambang abadi ini akan dimiliki oleh Kyushu Immortal Territory. Biarkan orang dewasa yang menanganinya. Gu Yuan menjawab. Di samping, Gu Yuyu ragu-ragu sejenak, dan berkata tanpa sadar. Tuan, tetapi tambang-tambang abadi itu semuanya ditempati oleh sekte-sekte utama dari Nether Immortal Domain, dan aku tidak tahu apakah mereka bersedia menyerahkan tambang-tambang abadi itu. Mengenai hal ini, tatapan mata Chen Chang'an tampak acuh tak acuh. Jika kau tidak ingin menyerahkannya, maka tunggulah hasil yang sama seperti Nether Realm Lord. Gu Yuan, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ekspresi wajah Gu Yuan tampak serius. Jangan khawatir, Tuan, kami akan memenuhi harapan Anda. Gu Yuan menghela napas lega. Sepertinya mereka masih berguna sekarang. Selama masih ada gunanya, maka mereka punya harapan untuk hidup. Jadi, apapun yang terjadi, tugas ini harus diselesaikan. Di sisi lain, ketika Chen Chang'an sedang berperang melawan Nether Immortal Domain, Xuanwu Immortal Domain, Bai Yue, Mei Niang, dan Jiang Yuchan membawa puluhan immortal yang pandai mengatur susunan teleportasi lintas domain dan menuju Kyushu Immortal Domain. Tujuan kali ini adalah untuk membangun susunan teleportasi untuk Kyushu Immortal Territory. Kecuali beberapa immortal yang mengatur susunan teleportasi lintas domain. Tentu saja, ada juga beberapa immortal yang kuat. Mereka semua berada di alam rahasia langit dan kuat. Immortal ini berasal dari Huang Fuxian Jia dan keluarga Jiang. Saat ini, Nine Provinces Immortal Territory kekurangan tenaga kerja. Tujuan utama dari Immortal ini adalah untuk menjaga Nine Provinces Immortal Territory. Dalam hal ini, Kyushu Xianyu juga bisa mendapatkan lebih banyak perlindungan. Bagi Jiang Yuchan dan Mei Niang, sebenarnya, di dalam hati mereka, masih ada perasaan yang tidak nyata. Tanpa diduga, benua Kyushu telah melonjak menjadi negeri dongeng begitu cepat. Belum lagi Bai Yuesa, ini, dia sudah menjadi pemilik domain dari Nine Provinces Immortal Domain. Tentu saja, mereka bahkan lebih kagum pada Chen Chang'an. Adapun Jiang Yuchan, dia bahkan lebih iri pada Bai Yue. Sejak terakhir kali dia membawa kembali harta abadi berkualitas tinggi itu, kekuatan keluarga Jiang telah meningkat pesat. Ini membuat keluarga Jiang senang. Jika keluarga Jiang bisa memeluk paha Chen Chang'an dengan erat, apakah Anda masih perlu khawatir tentang perkembangan masa depan keluarga Jiang? Andalkan saja Chen Chang'an. Keluarga Jiang pasti akan tumbuh menjadi klan abadi teratas di antara ribuan abadi. Terlebih lagi, sekarang Chen Chang'an telah datang ke 10,000 Immortal Realm, menurut kepribadiannya, pasti akan ada badai berdarah. Jadi, kali ini, Jiang Yuchan mengikuti Bai Yue ke Immortal Territory of Kyushu. Dia membawa harapan keluarga, dan membawa banyak batu abadi terbaik dari keluarga Jiang di tubuhnya, jadi dia harus memeluk paha Chen Chang'an erat-erat dan tidak melepaskannya. Bagaimanapun, Chen Chang'an tampaknya membutuhkan banyak batu abadi berkualitas tinggi. Keluarga Jiang tidak punya apa-apa selain banyak batu abadi. Kalau begitu, lakukan apapun yang kamu mau. Sebagian besar persiapkan batu abadi untuk Chen Chang'an. Aku yakin dia akan menyukainya. Jiang Yuchan menghela napas. Nona Bai Yue bisa menjadi murid senior. Sungguh patut dibanggakan. Kau dan aku berada di garis start. Aku hanyalah nona dari keluarga Jiang, dan kau telah menjadi penguasa negeri dongeng. Bai Yue tersenyum dan tampak rendah hati. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua adalah tembakan dari guru. Jika tidak, kesengsaraan petir hari itu tidak akan bisa dilawan sama sekali. Jika Nona Yuchan adalah orang yang bereinkarnasi dan dibangun kembali di benua Kyushu asli,
aku yakin bahwa pada pertemuan magang, kemungkinan besar kau akan menang. Jiang Yuchan menggelengkan kepalanya. Nona Bai Yue memujiku, tetapi aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian, Jiang Yuchan berkata lagi, sekarang Xuan Wuxianyu, keluarga Jiang, dan Huang Fuxianjia bekerja sama, dan aku yakin bahwa kekuatan itu dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nona Bai Yue sekarang adalah penguasa Xianyu di Jiushu Xianyu. Jika ada tempat untuk keluarga Jiang di masa depan, meskipun hanya berbicara. Baiklah, tak masalah. Bab 375, Penghinaan dari para abadi, sombong. Setelah kematian penguasa alam neter, seluruh alam neter immortal, semua orang khawatir tentang Zhongzong, dan orang-orang panik. Hampir semua makhluk abadi dan pasukan utama penuh dengan kekhawatiran. Bahkan beberapa makhluk abadi telah melarikan diri dari alam neter immortal. Mereka khawatir Chen Chang'an akan memimpin Brigade Manajemen Kota Jiushu untuk memulai pembantaian di alam neter immortal dan membantai seluruh alam neter immortal. Jika demikian, maka mereka akan berada dalam masalah. Untungnya, setelah Chen Chang'an membunuh penguasa alam neter dan pergi ke Villa Netherworld untuk menangkap asal-usul alam neter, tampaknya tidak ada gerakan. Hanya dua saudara laki-laki dan perempuan, Gu Yuan dan Gu Yuyu, yang pernah berada di bawah komando penguasa alam neter, memimpin pasukan neter dan menyerang pasukan keluarga Xian yang memiliki biji peri, memaksa mereka untuk menyerahkan biji peri. Untuk ini, meskipun beberapa pasukan Xianjia takut dengan kekuatan Chen Chang'an dan takut mereka akan dimusnahkan, mereka menyerahkan biji peri. Tetapi pada saat yang sama, tentu saja hal itu menimbulkan rasa tidak puas di antara pasukan Xianjia. Pasukan Xianjia yang tidak puas ini, mereka menolak untuk menyerahkan biji peri. Tidak mungkin, Gu Yuan dan Gu Yuyu hanya bisa melawan pasukan klan abadi ini dan akhirnya memenangkan tambang abadi tersebut. Dalam perjalanan, Gu Yuan dan Gu Yuyu memimpin pasukan neter untuk merebut biji peri. Chen Chang'an juga membawa anggota Brigade Manajemen Kota Jiushu untuk berkeliaran di domain abadi neter, memasuki dan meninggalkan kota-kota besar. Bagi anggota tim manajemen kota Kyushu ini, kecuali Qin Xiwen dan King Yunfei adalah kesombongan Xianyu. Biksu lainnya, mereka semua adalah biksu lokal di daratan Kyushu. Ini adalah pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di tanah ribuan abadi. Para abadi dapat terlihat di mana-mana, dan kota-kota besar ramai dan makmur. Para abadi itu jauh lebih kuat dari kekuatan mereka. Hal itu dapat dilihat dari sini. Fondasi Jiushu Xianyu terlalu lemah sekarang. Brigade Manajemen Kota Kyushu ini hampir merupakan kekuatan tempur terkuat di wilayah abadi Kyushu. Namun, di hadapan tiga alam abadi tingkatan alam abadi Netherworld ini, itu bukanlah apa-apa. Tanpa Chen Chang'an, hanya dengan mengirimkan beberapa biksu saja, dapat menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi. Itulah sebabnya, banyak kesombongan abadi yang telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, meskipun mereka tidak bersedia melambung ke alam bawah setelah mereka menjadi dewa pelindung surga. Itulah alasan terbesarnya, ribuan makhluk abadi, yang lemah memakan yang kuat, dan sangat kejam. Dan alam bawah melambung, fondasinya terlalu lemah, bahkan jika telah melalui kesulitan dan rintangan untuk melambung ke alam atas. Ada juga akhir dari dianeksasi dan dihancurkan sepanjang waktu. Bagaimanapun, tidak setiap wilayah abadi memiliki keberadaan Chen Chang'an, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Chen Chang'an membawa semua anggota Brigade Manajemen Kota Jiushu masuk dan keluar dari kota-kota besar. Itu pasti mengejutkan, tetapi karena mereka mengetahui berita itu,
para pembantu yang dikirim oleh penguasa alam neter dan alam abadi naga giok meninggal secara tragis di tangan Chen Chang'an. Jadi, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi Chen Chang'an. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan, menatap Chen Chang'an dengan ketakutan. Namun, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di mata mereka penuh dengan penghinaan, dan permusuhan terhadap anggota Brigade Manajemen Kota Jiuzhou di belakang Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, para pemain ini terlalu lemah. Seperti yang diharapkan dari penduduk asli dunia bawah. Jika bukan karena kehadiran Chen Chang'an, seorang abadi yang kuat, mereka menghancurkan tim manajemen kota Kyushu ini. Itu bukanlah tugas yang mudah. Dan para pemain ini, tentu saja, juga menemukan ini. Mereka menghela nafas dalam hati, malu. Bagaimanapun juga, itu adalah fakta. Adegan ini, Chen Chang'an juga menemukan. Dia melirik dingin ke arah para abadi di kota, dengan penindasan yang kuat, membuat semua abadi di kota hampir tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat, organ-organ dalamnya berjatuhan, dan itu sangat tidak nyaman. Para abadi di kota itu ngeri. Orang dari wilayah abadi 9 provinsi ini sangat kuat, hanya paksaan yang dipancarkannya membuatnya sulit untuk dilawan. Jika Anda melakukannya di sini, saya khawatir tidak ada abadi di kota yang dapat menghentikannya. Masih hidup dipertaruhkan, mereka semua melihat ke belakang. Tidak berani menunjukkan permusuhan dan penghinaan terhadap anggota Brigade Manajemen Kota. Chen Chang'an berjalan perlahan di kota dan berbicara kepada anggota tim di belakangnya. Ingatlah siapa dirimu sekarang, kalian adalah anggota tim manajemen kota Jiuzhou. Suatu hari, kalian akan menjadi kekuatan terkuat di antara ribuan makhluk abadi, menyapu bersih segalanya, dan nama tim manajemen kota Kyushu akan tersohor. Itu akan membuat orang-orang takut. Aku tidak ingin kalian merasa malu dengan kelemahan kalian saat ini. Kalian seharusnya bangga, karena kalian berasal dari wilayah abadi 9 provinsi, dan kalian berasal dari Brigade Manajemen Kota Kyushu. Jika ada yang berani meremehkanmu, biarkan mereka melihat betapa kuatnya dirimu. Setiap anggota tim mengepalkan tangan mereka dan tampak tegas. Benar, mereka dapat bergabung dengan tim manajemen kota Jiuzhou, dan sekarang mereka mengikuti Wakil Kapten Erlang Shen dengan sukses dalam perang salib melawan Netherworld Immortal Domain. Mereka seharusnya bangga, mengapa mereka perlu merasa malu? Bahkan malu, para abadi dari Nether Immortal Domain ini juga yang malu. Jangan lupakan itu. 9 Provinces Immortal Territory lah yang akan mencaplok Nether Immortal Territory ini. Bukan Nether Immortal Territory yang mencaplok 9 Provinces Immortal Territory. Di belakang, Zhuang Sue mengangguk dengan berat, matanya jernih dan jernih, penuh tekad, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, sebagai kapten detasemen burung Vermilion, dibandingkan dengan King Yunfei dan Qin Xiuwen, masih ada celah yang sangat besar. Jadi, dia perlu bekerja keras. Buat kekuatanmu sendiri lebih kuat. Dengan cara ini, dia memenuhi syarat untuk menjadi kapten detasemen Suzaku.